Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan bagi kami, Kaulah sumber segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, Bapa Engkau besar. Sorak-sorai lagi, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, dan anak-Nya tak dibiarkan meminta-minta. Aku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kata ketawa. Sekarang ku tak pernah kekenangan pada orang-orang yang dicintainya.
sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, amin. Pagi hari ini silakan duduk. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan hambanya yang dari jauh, biarlah akan memberkati kita semua. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu tidak pernah berubah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkat aku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti waktu saudara kami serahkan kepada Pendeta Sri, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih.
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan janji-Mu seperti fajar yang mereka di pagi hari. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami semua adalah orang-orang pilihan Allah yang dipanggil untuk menjadi pernyataan kuasa ilahi di atas muka bumi ini Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan mengurapi kami, Tuhan akan menolong kami terus dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, yang berbuah bagi orang lain. Berkati kami semua Tuhan, apapun keadaan kami hingga pada saat ini. Kami percaya kalau Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, tidak ada rencana Allah yang gagal bagi kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hamba ini nol di hadapan-Mu, dan Engkau sendiri akan berbicara kepada kami, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang sungguh-sungguh akan Engkau Tuhan. Kiranya otoritas surga dan Roh Kudus sendiri yang akan menguasai ruangan ini, menguasai firman-Mu sehingga firman-Mu boleh hidup, menghidupi kami sepanjang kehidupan kami, dan kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, saya senang sekali. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Pendeta Bentoto yang boleh memberikan kesempatan kepada saya boleh melayani pada pagi hari, dan juga seluruh pengurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya bersyukur saya boleh kembali. Saya baru datang kemarin pagi. Ya sebenarnya saya kepengen saya ikut anak saya wisuda ya, lulusan SMP. Saya nggak pernah ada foto dengan Gisel kalau lulusan ya, baik SD SMP nggak ada. Tapi ternyata memang itu balada jadi guru. Jadi satu wisuda, gurunya juga memwisuda anak orang gitu kan. Jadi saya tidak ada kesempatan, tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai perjalanan kami. Kemarin sore juga ayahnya Gisel boleh kembali dengan selamat tadi pagi. Sudah tiba di rumah di Jakarta dengan selamat, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya senang boleh melihat Bapak Ibu Saudara sehat. Saya boleh membuka saja ya, karena jaraknya jauh ya. Oke, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat saya sehat-sehat ya, amin ya. Sekali lagi bahwa hidup saya ini hanya kemurahan Tuhan. Saya boleh gemuk, ya saya boleh orang bilang ginu-ginu, kalau ketemu saya, wah kok tambah gemuk. Saya cuma bilang ini kemurahan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan. Amin. Saya boleh melewati, kalau saya boleh flashback ke belakang 3 tahun yang lalu saya harus berjuang. Tapi hari ini saya membuktikan bahwa saya punya Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan mendorong buat saya dan kita semua sebagai orang-orang Kristen. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya? Amin. Coba sekarang bisik-bisik buat diri sendiri, tanya, aku sudah jadi orang Kristen beneran enggak ya? Ini maksudnya apa ya? Kan aku memang sudah Kristen, aku melayani, aku setia kepada Tuhan. Melayani kepada Tuhan, aku rajin doa MPC, aku rajin doa pagi. Pasti kita berpikir, ya aku Kristen dong. Gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi Kristen yang sesungguhnya? Nah pada pagi hari ini ayo kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kita masih ada nuansa Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus bekerja sepanjang kehidupan manusia ada di muka bumi ya. Tidak hanya waktu pencurahan Roh Kudus terus bekerja, tidak. Tetapi hawa-hawa Pentakosta itu masih sangat berasa. Amin. Jadi api itu masih menyala-nyala. Betul ya? Oke, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Oke. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan yang ke-30.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit bersama-sama, kita akan baca bergantian menghormati firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai dengan yang ke-30. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke. Kaum wanita akan membacakan ayat 19 dan ayat berikutnya akan disambung dengan kaum pria. Kaum pria termasuk pria dewasa, kaum muda, pria remaja, kita semua mengambil bagian. Oke, siap? Hitungan ketiga kita akan baca. 1, 2, 3. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan jumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Ini adalah kisah di mana Barnabas dan Saulus ada di Antiokhia. Dan dikatakan dalam perikop ini Antiokhia adalah tempat di mana pertama kali orang menyebut Kristen. Ya, nama Kristen dulu dianggap sebagai nama kafir, sebagai penghinaan. Ya, bilang, Kristen, sampai sekarang pun seperti itu sebenarnya ya. Tetapi bagi mereka bukan sesuatu penghinaan, tetapi menunjukkan jati diri bahwa disitulah pertama kali disebut sebagai Kristen. Ya, ada sebuah kebanggaan bagi jemaat di Antiokhia bahwa mereka lah menjadi cikal bakal kekristenan dan akhirnya menyebar ke seluruh Asia dan sampai kepada kita. Nah, sekarang coba masing-masing cek. KTP-nya semua sudah Kristen, betul? Betul ya. Nggak mungkin mungkin ada yang belum diganti, tapi sekarang sudah ada di sini. Nggak masalah. Ya, itu adalah status kalau ditulis agama Kristen, status kawin tidak kawin gitu kan. Nah, biasanya kan mau jelas gitu kan. Ada teman saya bilang, "Wah, statusku belum diganti padahal gue udah kawin," katanya. Ya, status belum diganti. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa kekristenan sesungguhnya itu kita harus yang pertama, kita harus memiliki status yang jelas. Ya, jangan hanya Kristen KTP. Ya, di KTP saja Kristen, KTP. Tapi ternyata gaya hidup kita, kehidupan kita belum berdampak bagi orang lain. Gitu ya. Nah, kata status itu memiliki sinonim kata itu artinya kualitas, harga diri, kapasitas, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Itu bicara status. Bagi orang Kristen. Jangan hanya status di belakang nama Sri Supratiningsih STH, agama Kristen. Tetapi ternyata orang melihat gaya hidup saya tidak menyudutkan siapa saya. Saya bukan orang Kristen ternyata. Kata Kristen itu berarti kita harus menyandang satu beban di sini bahwa kita adalah pengikut Kristus. Betul atau betul? Nama Kristen itu ada namanya pengikut Kristus, ya kan? Jadi harus ada nama yang disematkan di sini.
Kalau saya punya, kalau orang sekarang pasti anak-anak belakangnya bawa marga bapaknya, betul ya? Kayak Gisel bawa nama marga bapaknya Wardaya, orang Jawa. Kalau orang Ambon, orang Manado, orang Batak pasti ada nama Sihombing kah atau nama Ramopoli kah gitu. Ada sandang nama keluarga. Ada istilahnya, ada kebanggaan punya nama ayahnya. Kalau saya nggak mungkin belakang cuma sendiri binti Painu gitu kan, ya anaknya Pak Painu. Jadi saya harus membawa, lihat bapak saya jujur waktu saya mencari suami saya cari role model kayak bapak saya yang nggak banyak ngomong, nggak banyak cerewet, gitu kan, ya. Jadi menjadi role model sama dengan kekristenan kita harus menyandang di sini bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Setuju? Jadi kita harus lihat role modelnya Kristus dulu dalam kehidupan kita untuk kita bawa melangkah kepada dunia kita di mana kita berada. Kita ini sedang berada di marketplace yang berbeda-beda. Ada yang bekerja di kantor, ada yang di sawah, ada yang di toko, ada yang di pasar, ada dimanapun. Betul? Tapi masing-masing kita punya tanggung jawab. Kita sedang memegang status Kristen, ya kita harus menjadikan diri kita itu sebagai role model. Karena apa? Kita lihat role model kita Kristus. Gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup yang memang mencerminkan siapa Kristus. Saya katakan bukan berarti saya sudah 100%, tidak. Tapi kita sedang berjuang untuk kita menjadi sungguh-sungguh menyandang status Kristen, itu memiliki gaya hidup yang berbeda. Setuju? Coba yang setuju angkat tangan jempolnya. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi berkat. Status kita Kristen harus jelas. Jangan kita, Kristen tapi dugem. Aduh, nah itu juga nggak jadi berkat kan? Nah kemarin ada satu keluarga curhat sama saya, curhat terus dia bilang, iya jujur saya kecentok, gitu ya, kecentok ibu ini pelayanan begini, tapi padahal sama ibunya, sama mertuanya, kalau mertuanya minta duit sama masa harus ngemis-ngemis, aduh sampai curhat seperti itu. Saya cuma diem ya, itu urusan keluarga sebenarnya, cuma saya bilang ya kita berdoa supaya hubungan mereka menjadi lebih baik. Ya, jangan sampai akhirnya orang ngomongin kita yang jelek. Aduh Bu Sri ternyata gitu. Saya pun kalau ada sudah ini Tuhan hari ini ya Tuhan apa yang salah saya? Tuhan koreksi supaya saya benerin. Saya ini nggak sempurna. Saya akui saya nggak sempurna. Ya, saya minta koreksi sama Tuhan. Supaya apa? Karena saya mau jadi berkat buat orang lain. Ya kan, itu status yang sangat berat loh sebenarnya sebagai pengikut Kristus. Tapi saya bangga jadi anak Tuhan. Saya bangga saya jadi pengikut Kristus. Kenapa? Saya punya kasih karunia sampai hari ini. Saya diberkati Tuhan hari ini. Saya diberi kesehatan hari ini. Saya ditolong oleh Tuhan. Terlebih saya diselamatkan oleh Tuhan sampai hari ini. Seandainya saya tidak mengenal Kristus, ya, mungkin saya tidak akan mengalami yang namanya proses kehidupan yang luar biasa seperti ini. Ya, jadi saya bangga. Saya bangga jadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara bangga gak jadi orang Kristen? Suaranya pelan. Bapak Ibu Saudara gak bangga jadi orang Kristen? Harus bangga. Ya, kadang kita gini, orang Jawa, bangga jadi orang Jawa. Ya sama, ya. Siapapun kita, mau orang Jawa, mau Tionghoa, mau orang Manado, orang Batak, orang Kupang, orang manapun, kita harus bangga jadi orang Kristen. Kenapa? Karena ada Kristus dalam diri kita. Amin. Coba tepuk-tepuk dadanya. Kristus ada di dalamku loh. Keren kan? Ya. Amin. Jadi itu yang pertama kita harus punya di dalam ayat yang ke-26 ya. Di dalam ayat ke-26 itu dikatakan begini. Tadi sudah dibaca 26, maka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar. Ini Paulus dan Barnabas ya. Dan disinilah murid-murid pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ada satu kebanggaan bahwa pertama kali disebut Kristen. Sama, kita harus bangga bahwa kita anak Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu sebagai orang Kristen yang sesungguhnya, kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab. Coba bilang, aku punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab utama kita adalah untuk kita memberitakan Kristus kepada orang lain. Ini tanggung jawab kita yang utama. Selain tanggung jawab kita menguruskan, tanggung jawab itu besar ya, mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus yang lain-lain. Itu tanggung jawab, tetapi ada tanggung jawab yang utama yaitu kita menjadi saksi Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ya kan? Jadi kita harus pergi, kita nggak bisa diam di tempat. Ada lagu begini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Betul, kita harus ada di rumah Tuhan, kita harus menikmati hadirat Tuhan. Tapi Tuhan juga bilang, pergi beritakanlah, pergi serukanlah. Jadi kita harus pergi, nggak hanya ada diam di tempat kita. Tapi dimanapun kita berada, di mana marketplace kita berada, kita harus pergi melangkah. Setuju? Melalui apa? Mungkin, aduh Bu Sri, saya ini nggak pintar ngomong, saya ini takut. Saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, betul? Kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, minta supaya Tuhan memberikan keberanian. Saya pun dulu juga takut-takut. Dulu waktu kami di sekolah teologi ya, ada tugas penginjilan. Dulu yang mengajar kami dosen penginjilan Pendeta Tobi. Jadi kami harus ke alun-alun khotbah. Jujur saya juga orangnya dulu penakut. Aduh, saya nanti ditempelin enggak ya? Saya nanti ditampol enggak ya? Takut gitu kan memberitakan Injil. Tapi sekarang dimanapun saya berada, apalagi melalui banyak peristiwa dalam kehidupan saya boleh menjadi saksi buat orang lain. Dan Tuhan berikan keberanian. Bukan karena saya pendeta atau saya berani harus banyak. Tidak, kadang rasa takut itu juga ada, gitu kan? Tapi saya punya Roh Kudus, saya harus menjadi saksi buat orang lain. Melalui gaya hidup saya, melalui sikap hidup saya, saya harus bisa jadi saksi. Kita semua ini adalah suratan terbuka Tuhan. Orang melihat gaya hidup kita, orang melihat siapa kita. Ya, jangan sampai ya ketemu dia lagi kabur. Bukan, jangan sampai. Tapi orang melihat kita merasa nyaman untuk berbicara kepada kita. Gitu. Setuju? Ya, kita punya tanggung jawab, yaitu kita memberitakan Kristus. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan siapa Kristus kepada orang lain. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-19 sampai 21, di situ dikatakan mereka sedang dalam masa penganiayaan. Karena dikatakan sesudah Stefanus dihukum mati, mereka mengalami penganiayaan. Dan di proses itu Saulus bertobat, iya kan? Saulus bertobat. Jadi dalam proses penganiayaan itu mereka bukan takut sembunyi, tunggu sembunyi ada orang-orang Yahudi, tidak. Tapi mereka justru mereka tersebar dan mereka memberitakan Injil. Dikatakan ya berikutnya adalah banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, mari saya dan kita semua mulai berpikir, berapa jiwa yang sudah kita saksi? Ya, berapa sih yang sudah saya kuatkan dengan doa kita atau malah kita curhatin masalah kita, berapa banyak? Ya kan? Berapa banyak ada kita menjadi pendengar untuk melihat orang terseknya, yuk kita berdoa. Atau berapa banyak atau lebih banyak kita yang aku lebih lagi masalahku kayak gini. Jadi orang yang mau curhat nggak jadi didoain dong sama kita. Ya, menjadi orang Kristen sesungguhnya adalah kita harus memiliki tanggung jawab, yaitu bersaksi. Menjadi tanggung jawab bersaksi berarti kita harus, istilah sekali lagi saya tekankan, gaya hidup kita. Kita menjadi orang yang dapat, yang ketiga yaitu yang ketiga kita menjadi orang Kristen yang dapat dipercayai. Ya, menjadi orang Kristen yang dapat dipercayai itu berbicara tentang karakter kita yang dapat dipercayai. Selain tanggung jawab kita, yang pertama tadi bahwa kita harus status kita jelas, kita adalah orang Kristen. Kita bangga jadi orang Kristen dan kita ini pengikut Kristus. Yang kedua, kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi. Enggak sibuk dengan diri sendiri. Tidak ada di zona aman saja. Ya, sudah aku udah ada di sini aman. Dah enggak mau lagi melangkah, bersaksi, bercerita kepada orang lain. Tidak. Kita harus bisa keluar. Saya walaupun saya berkecimpung dengan anak-anak, tapi waktu saya pergi kemana, saya bilang Tuhan kalau ada orang yang didoakan, Tuhan gerakkan saya untuk berdoa buat dia. Ya, ada beberapa kasus ya sekali lagi saya bersyukur ya, bukan karena saya gimana ya, saya sudah belajar berdamai. Waktu Tuhan izinkan saya sakit kanker, ternyata di luar sana juga banyak orang yang mengalami. Jadi saya bisa menguatkan mereka, berdoa buat mereka. Itu jalan yang Tuhan pakai. Itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk saya bisa menjadi berkat buat mereka. Karena mereka melihat saya bisa berdiri seperti ini, saya cuma bilang semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu adalah tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, yaitu kita menjadi orang Kristen yang dapat dipercayai. Kenapa banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang berbalik kepada Tuhan, ya dikatakan ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Ada satu
rahasia, yaitu di mana rasul-rasul ini menjadi orang-orang yang dipercayai. Waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, gaya hidup mereka, kehidupan mereka mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Kita lihat siapa sih Petrus. Petrus itu seorang pecundang. Ya, Petrus ini apa istilahnya? Dia berani di depan tapi pada akhirnya dia takut. Kalau kita lihat karakter Kristus, tapi waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia kehidupannya berbalik 180 derajat. Ada perubahan yang terjadi. Ada satu pembentukan karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, kita semua orang-orang Kristen, saya dan saudara semua, kita harus memiliki pribadi yang dapat dipercayai. Amin. Ya, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi orang yang dapat dipercayai. Jangan jadi orang yang suka PHP. Ya, pemberi harapan palsu. Ya kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Waduh, kalau sudah begitu, kita di blacklist nanti jadi orang Kristen. Ya kan? Kita harus menjadi orang yang dapat dipercayai dalam kehidupan, dalam perkataan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita harus menjadi dapat dipercayai. Bukan jadi orang Kristen yang pelin-pelan. Nanti ikut sana, oh ya, enggak ternyata ke sini gitu. Jangan, tapi kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sekarang, ini kasus yang terjadi ya, karena kemarin pandemi, kurang lebih hampir 3 tahun ya, 2 tahun setengah yang waktu saya kasus di dalam sekolah saya, anak-anak kecil itu saya sampai bilang ini generasi corona gitu kan. Mereka gaya hidupnya sudah dengan HP. Pembentukan karakternya menjadi keras. Bahkan mereka berani melawan orang tua. Kenapa? Karena setiap hari disuguhi hanya dengan HP, di depan HP. Tanpa ada pendampingan dan lain-lain. Bahkan ada kasus anak SMP baru kelas 1 sudah tahu artinya lesbian. Dia suka dengan kakak yang cantik. Kenapa? Karena pergaulan, tidak ada kontrol dengan orang tua. Dan dia bisa berbohong, dia bisa melok WA orang tuanya supaya tidak bisa lihat status-status dia. Hal yang sangat disayangkan. Jadi kita harus waspada, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang dapat dipercaya. Orang tua ayo belajar percaya. Ya, saya beberapa hari lalu saya nasihatin Gisel, Sel, habis ini kamu SMA. Mata mama, mata ayah, mata semua orang yang ada di rumah terbatas untuk melihat kamu di Malang. Tapi mata Tuhan tidak terbatas. Mama cuma bilang belajar tanggung jawab atas hidupmu. Ya, tanggung jawab atas hidupmu itu berbicara tidak hanya nilai-nilai, tapi bagaimana kamu membawa nilai-nilai kekristenan dalam hidupmu. Saya selalu bilang, kamu baca Alkitab enggak? Kamu doa enggak? Karena bagi saya itu adalah hal yang utama. Tanggung jawab saya adalah mendidik anak saya supaya dia memiliki tanggung jawab dalam nilai-nilai kekristenan. Saya bilang terus terang, saya bicara vulgar memang sama Gisel. Kamu berteman boleh, tapi tidak untuk pacaran. Nanti kalau kamu belendong duluan, mama malu, tapi kamu akan malu seumur hidupmu dan masa depanmu menjadi berhenti di situ. Saya bicara terus terang sama Gisel. Kenapa? Anak saya cuma satu. Saya harus tanamkan nilai-nilai kekristenan supaya Gisel tahu bagaimana dia harus bisa menjaga dirinya dengan baik. Saya tidak tekan dia, saya berusaha untuk menjadi teman buat dia. Karena anak sekarang tuh beda dengan zaman dulu. Kalau anak dulu kita di mana dipelototin, gini udah takut, betul nggak? Anak sekarang kalau pelototin, jangankan gitu, keponakan saya dipelototin ibunya, apa sih bu melotot-melotot? Ibunya dikituin loh. Bahkan tetangga sebelah saya, lu sih bunda ini, gimana sih lu bunda? PA lu, loh bundanya dibilang PA. Bayangkan lo anak sekarang loh, masih umur 4 tahun loh. Saya bilang, Jen, kok ngomong gitu sama bunda? Saya gituin. Dia langsung nengos pergi gitu ya. Nah anak-anak sekarang, jadi kalau kita tidak menjadi teman buat dia, jangan sampai nanti mereka bertumbuh juga menjadi orang Kristen tidak dapat dipercayai. Jadi kita harus, orang tua harus bisa menjadi orang yang dapat dipercayai dulu. Setuju? Ya, setuju ya? Yang punya cucu, yang punya anak, saya juga mungkin umur pernikahan saya dengan Bapak Ibu yang di sini jauh lebih duluan dari saya. Lebih pengalaman asam garam membina rumah tangga. Tapi paling tidak kita akan tanamkan kembali prinsip-prinsip kekristenan buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Setuju? Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang dapat dipercayai. Dan yang keempat adalah kita harus bisa menjadi orang Kristen yang dapat membangun hubungan dengan baik. Siapakah Barnabas? Di sini Barnabas disebut loh
Bahwa dia seorang Kristen yang siapa Barnabas? Seorang Kristen yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Bayangkan loh, sampai dicatat 2 kali Barnabas dicatat dalam kisah ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Barnabas juga disebut, dikatakan bahwa Barnabas adalah orang yang baik. Dia menjual hasil miliknya untuk dibagikan kepada jemaat. Waktu jemaat hidup mula-mula itu ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Barnabas disebut, menunjukkan kepada kita bahwa Barnabas bisa membangun hubungan yang baik. Dia dapat bekerja sama dengan baik. Bahkan waktu dia mengalami kesulitan, dia bilang sama Saulus, ayo ikut ke Antioquia. Dia butuh partner untuk melayani. Nah, apalagi kita juga anak-anak Tuhan, kita harus bisa membangun hubungan dengan baik. Yang pertama, pasti kita akan bangun hubungan dengan anggota keluarga inti kita. Ya. Saudara bersaudara pasti adalah kelasnya saya dengan adik saya, dengan kakak saya juga kadang adu otot dulu. Nggak bisa gitu ya. Tapi tetap harus bisa membangun hubungan dengan baik. Suami istri harus bisa membangun hubungan dengan baik, harus ada komunikasi yang jelas. Ya, harus ada pembicaraan yang jelas dalam rumah tangga. Supaya apa? Terbangun hubungan yang baik. Demikian juga dengan kita anggota jemaat Tuhan, satu dengan yang lain harus punya hubungan yang baik. Ya, harus ada kerjasama yang baik. Ya, jangan begini lihat, ya dia ke gereja kok paling enak, lihat dia beneran. Wah, jangan gitu juga ya. Justru itu yang harus dikikis, harus dibuang supaya kita bisa membangun hubungan yang baik. Ya, kalau ada yang keles, ada salah, ya datang minta maaf. Minta maaf itu bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang kayaknya dosa, enggak. Tetapi adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan untuk kita membangun hubungan yang baik. Setuju? Ya. Dikatakan dalam ayat 23 dan 28 juga ayat pertama dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat pertama disitu dibilang, Kisah Rasul 11 ayat yang pertama. Sebentar. Kisah Rasul pasal yang sebentar, saya tadi ulangan. Sebentar, maaf. Saya lupa. Di situ dikatakan sehati sepikir. Ya, mereka sebentar. Saya lupa ayatnya, saya salah tulis ternyata, maafkan saya. Ya, tapi di situ dikatakan waktu mereka memberitakan Injil, mereka sehati sepikir, gitu ya. Mereka sehati sepikir untuk bersama-sama bekerja bagi pekerjaan Tuhan, gitu ya. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan, ya, itu bahwa hendaklah engkau sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus. Karena dikatakan di ayat sebelumnya, di dalam Filipi pasal 2 itu, ayat sebelumnya dikatakan jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan. Itu berbicara sebagai anggota jemaat Tuhan. Kita pasti punya ide, punya pendapat, punya pemikiran yang berbeda-beda untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini atau dimanapun kita berada. Tetapi bagaimana kita bisa membangun hubungan adalah kita bisa saling terbuka dengan ide orang lain. Kita bisa, kalau memang enggak ini ya, sampaikan dengan baik. Saya di sekolah juga mengajarkan tentang GMRC, itu good manner for conduct ya. Jadi mengajarkan tentang nilai-nilai atau karakter yang sesuai dengan ya karakter yang umum, karena saya mengajar di sekolah umum. Tetapi seringkali saya masukkan tentang karakter Kristen. Jadi saya bilang sama anak-anak murid saya, kalau lagi diskusi, kalau kamu tidak suka dengan temanmu, jangan anak kecil itu ekspresif ya. Kalau nggak suka, enggak. Apalagi kita orang dewasa, kalau udah kita nggak setuju pasti kita udah melosorin badan. Di kursi kita udah melosorin badan begini. Ya, kadang kita melengos, buang muka. Betul atau betul? Ini sering kali terjadi di organisasi-organisasi. Tapi tidak begitu dengan gereja Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, kita belajar menghargai orang lain, bagaimanapun bentuknya. Karena kita adalah satu, karena Kristus adalah satu, maka kita juga harus satu. Setuju? Pasti kita beda pendapat, pasti karena kepalanya beda-beda. Nggak mungkin kepala saya bentuknya sama dengan Ibu siapa ya? Ibu Rini, ada Ibu Wiwi. Pasti pikirannya berbeda-beda. Apalagi Ibu Wiwi, beliau yang sudah lebih sepuh dari saya, makan asam garam kehidupan sudah lebih banyak gitu kan? Pasti pemikirannya berbeda gitu loh. Iya kan?
Nah, tapi kita di dalam Kristus harus bisa seirama, bisa membangun hubungan yang baik. Suami istri aja bisa harus, kenapa cincin dipasang di jari manis kalau menikah? Nggak ada di telunjuk. Kenapa selalu di jari manis? Menunjukkan ada satu hubungan yang manis. Ya kan? Kalau ditaruh di telunjuk, kebanyakan di rumah nanti begini. Kamu ya gitu ya. Enggak, ya. Tapi kita harus membangun hubungan yang baik. Amin. Coba bilang sama kanan kiri, yuk bangun hubungan yang baik. Disenggol kanan kirinya, yuk bangun hubungan yang baik. Ya. Jangan, ayo bangun hubungan yang baik. Sorry ya, enggak gitu juga. Jangan gitu. Salah itu ya. Pas saya bilang sama murid saya, salah itu, that's wrong. Enggak begitu caranya minta maaf. Dilihat matanya bilang, sorry, gitu kan? Jangan, ya wes, sorry ya. Itu mah terpaksa. Enggak ya, jangan ya. Di sini enggak ada, di sana banyak. Di sini enggak ada sama sekali. Ya kan? Bu Ika ya, di sekolah kan anak-anak diajarin begitu ya. Enggak ada di sini, di Jakarta banyak. Ya, kemudian yang terakhir. Waduh, kok sudah dengar ayat terakhir senang ini. Oke, yang terakhir. Di dalam ayat 23 dikatakan di situ bahwa setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Orang Kristen yang sesungguhnya adalah, tadi apa yang pertama? Masih ingat? Aduh lupa aku. Apa yang pertama? Kita punya status yang jelas sebagai orang Kristen. Jadi kita punya di sini memang kita muridnya Kristus, ya kan? Terus yang kedua, kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yaitu memberitakan Injil Kristus. Yang ketiga, menjadi orang yang dapat dipercayai, ya, punya karakter yang baik. Oke, yang keempat, kita dapat membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Itu orang Kristen. Kalau orang Kristen yang nggak sayang sama temannya, nggak sayang sama keluarganya, itu bukan orang Kristen. Betul atau betul? Nggak ada jawaban lain ya. Betul atau betul? Ya betul lah. Kalau nggak sayang sama keluarganya, itu bukan orang Kristen. Nah, ya. Kemarin saya baca berita di Instagram. Anak SMP karena minta HP bapaknya tidak dikasih, dia bunuh bapaknya. Itu namanya anak yang gak sayang orang tua. Hai anak-anak, firman Tuhan bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi. Itu berbicara engkau akan diberkati dengan luar biasa. Tapi anak-anak, kalau engkau melawan orang tua, saya berani katakan, saya tidak senang bersumpah, tapi firman Tuhan berkata, maka engkau akan berhenti masa depanmu. Karena engkau apa? Hidup dengan kekecewaan, hidup dengan kepahitan. Oleh sebab itu kalau engkau lagi jengkel dengan mamamu, papamu saat ini anak-anak muda, bereskan. Supaya engkau menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Setuju anak-anak muda? Mana anak-anak muda? Yang di atas. Setuju ya? Nanti saya dengar kalau Gisel, saya juga bilang, Sel, kalau kamu gak belajar menghormati ayah dan mama dan ayah, jangan harap. Ya. Kemarin Gisel sempat saya hukum karena dia tidak mau ngomong sama saya telepon dia tidak jawab, saya tarik rekeningnya, saya tarik uangnya dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, kamu tahu mama terlalu sayang sama kamu, tapi mama juga tegas sama kamu. Karena bagi mama pengajaran pendidikan itu penting, gitu ya. Jadi kita harus bisa bangun hubungan yang baik. Setuju? Yang terakhir, kita harus menjadi orang yang setia. Wahyu 3:10 bilang begini, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan yang bilang loh, kalau engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebagai orang-orang Kristen yang sesungguhnya, kita harus setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita harus setia kepada Tuhan. Ya. Walaupun engkau sedang sakit, engkau sedang berjuang, engkau sedang banyak masalah, tetap setia kepada Tuhan. Tetap lakukan tanggung jawabmu. Tetap tunjukkan bahwa engkau adalah seorang Kristen yang memiliki karakter yang baik. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan gara-gara sakit akhirnya engkau meninggalkan Tuhan dan meragukan Tuhan. Jujur ya, seringkali saya merasa sakit. Kalau saya sudah merasa sakit, saya cuma bilang gini, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Karena saya berpikir kalau Tuhan terus tiba-tiba panggil saya, Tuhan ampuni saya. Kalau sudah sakit bagian tubuh saya cuma sambil menangis, saya bilang Tuhan ampuni saya.
tolong saya, kalau Tuhan masih izinkan saya beri kepanjangan waktu, kasih saya panjang waktu. Saya sampai berdoa begitu, karena saya masih mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terkadang kita nggak tahu umur kita, tapi yang kita tahu adalah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, harus tetap setia kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Tuhan itu loh nggak lihat diri kita sedang dalam kondisi apapun, Tuhan tetap setia kepada kita. Masakan kita tidak bisa setia kepada Tuhan? Tuhan tidak melihat dosa kita, Tuhan tidak melihat kekurangan kita, Tuhan tidak melihat keadaan-keadaan kita. Dia tetap murni mengasihi kita, tetap setia kepada kita, tetap ada buat kita. Masakan kita yang ada masalah sedikit kita langsung jauh daripada Tuhan. Saya belajar begini Bapak Ibu Saudara, saya harus memang bayar harga mahal. Suami saya itu orangnya cuek, hanya Gisel itu cuek, kayak Gisel modelnya. Fotokopian Gisel itu ya, cuek, nggak romantis, nggak ada romantisnya. Saya sering pernah bilang kan, nggak ada romantisnya. Tapi semenjak saya sakit, dia mulai belajar menunjukkan perhatian. Ya, dia belajar juga ternyata. Jadi kami sama-sama proses belajar. Jadi kalau saya sudah merasa sakit, dia langsung sudah tahu, dia ambil minyak, gitu ya. Dia langsung oser-oser punggung saya, dia urut-urut. Sudah dia nggak, biasanya kan dia, lah kamu sih kecapean, kamu sih suka begadang ngerjain materi kayak gini-gini. Dulu begitu, tapi belakangan sudah tidak. Dia udah nggak, mulutnya udah nggak banyak ngomong. Dia udah elus-elus saya, dia pijit-pijit saya. Nanti kalau saya sudah rasa tertidur enak, gitu, baru dia tinggal. Ya, terus kemarin saya nggak pernah vertigo. Tiba-tiba 2 minggu lalu saya vertigo. Lagi di rumah murid saya lagi private gitu ya. Kok saya rasa gempa? Saya bilang, JJ gempa J. Ah enggak Miss, enggak ada gempa. Beneran. Terus mamanya keluar, kenapa Miss? Mam, gempa Mam. Enggak ada gempa Miss. Bapaknya habis beresin ikan dia masuk, Miss mah ngada-ngada, kagak ada gempa Miss, kagak ada. Beneran Pak, asli Pak, gempa muter ini Pak, muter Pak, saya bilang gitu. Miss mungkin masuk angin, makan dulu. Mereka, enggak, saya enggak rasa lapar, tapi rasanya saya muter, saya harus cepat pulang. Untung suami saya telepon, dia memang kalau saya pergi private ke agak jauh, walaupun dia harus muter, dia jemput saya kawal, dia kawal saya pakai motor, jadi 2 motor. Dia telepon, di mana? Aku di rumah JJ, saya bilang. Ya udah, kenapa? Kamu kenapa kok agak lain? Enggak tahu, ini kayaknya aku vertigo, aku bilang gitu. Ya udah, aku tunggu. Aku jemput di depan, aku sudah di depan, kata. Oke, saya langsung jalan. Bisa bawa motor enggak? Harus bisa, enggak mungkin kan motor satu ditinggal gitu kan? Karena jarak rumah murid saya dengan itu seperti jarak dari rumah saya ke Batos. Jadi enggak, dari saya ke Matos. Iya, Batos ya. Itu Batos. Kan lumayan kan? Jadi saya bawa itu pelan-pelan. Bisa enggak? Saya udah muter, saya berhenti, saya mual. Sampai 4 kali saya di jalan kepala muter dan muntah. Ya puji Tuhannya. Nah, ini enaknya orang Jawa itu banyak untungnya. Untung bisa sampai rumah. Sampai depan rumah saya sudah tinggal itu motor, nggak tahu bagaimana. Saya masuk ganti daster, saya langsung ke kamar. Saya rebah langsung karena muter sekali dan muntah. Setiap bangun muntah. Singkat cerita besok pagi saya melihat bahwa saya bersyukur. Suami saya biasanya dia tipikal orang yang pekerjaan itu nomor 1. Akhirnya dia bilang, udah aku nggak masuk. Padahal dia harus ketemu dengan kantor pemerintahan, dia dengan orang pemerintahan dia harus ketemu karena ada berkas yang harus diurus. Tapi dia bilang udah nggak apa-apa, nanti aku hubungi orang DPR Indak nanti besok aja gitu. Jadi dia tidak masuk karena takut bahwa saya akan kalau muter nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu kan. Jadi dia takut, dia temani saya, dia nggak beranjak, dia beranjak kalau cuma mau pergi beli makan. Sama kalau dia mau ke kamar mandi atau saya butuh apa dia baru beranjak dari kamar. Kalau gitu dia nggak beranjak, dia tetap di samping saya, dia urutin saya. Saya bilang, aduh rasanya enak banget ya, coba dulu. Tapi saya bersyukur saya ngalami. Kami belajar untuk tetap setia satu dengan yang lain. Proses. Nah kita juga dengan Tuhan kita harus punya proses. Kita tetap setia apapun keadaan pasangan kita. Sebenarnya jujur waktu saya tahu saya sakit kanker, hal yang saya takutkan adalah saya ditinggal suami saya. Perempuan kalau sudah kehilangan anggota tubuh itu kan sesuatu kan? Tapi saya lihat bahwa tidak, bagi dia itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan dan dia menunjukkan kesetiaannya. Dan itu yang saya juga belajar bahwa dengan Tuhan apapun keadaan kita harus tetap setia. Tuhan aja tetap setia kok. Amin. Ya, dikatakan di situ bahwa jemaat itu didorong untuk tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan kita. Jadi harus tetap setia. Ya. Sebab itu mari jadi kita seorang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, orang Kristen yang sungguh-sungguh secara status kita. Sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang dapat dipercayai.
menjadi orang Kristen yang dapat membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kita tidak lagi jadi orang Kristen yang habis ibadah yaudah pulang, selesai urusannya. Tapi kita belajar bersosialisasi, membangun hubungan, menyampaikan berita tentang Kristus kepada orang lain. Setuju? Maka akan banyak jiwa datang. Dan itu juga PR kami di sana. Bahwa kami terus dilatih, ayo kita harus jadi saksi. Kita harus jadi saksi. Ya. Walaupun ruangan kami menempati tempat ibadah itu ruko ya, kecil. Ya, hanya menampung sekitar 60-70 orang. Tapi kami terus bergiat untuk memberitakan Injil. Banyak orang yang belum diselamatkan, banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tempat urusan nanti, kita berdoa kalau kita sudah lakukan tanggung jawab kita memberitakan Injil, tempat itu urusan Tuhan. Ya kan? Apalagi di sini tempatnya besar sekali, di atas masih bisa muat, di depan masih muat. Kita bisa lakukan. Kalau satu orang bawa 1 jiwa, di sini ada anggaplah 100 orang. Berarti gereja ini akan menjadi 200 orang. Amin? Amin ya Pak Bentoto ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dari sekarang kita minta kepada Roh Kudus untuk terus memimpin kita supaya kita menjadi orang yang Kristen sungguh-sungguh. Amin? Amin? Amin. Sudah ngantuk? Masih pagi. Haleluya. Ada lagu yang bilang begini. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Amin. Siapa yang mau terima kehidupan kekal? Siapa yang masuk surga? Ayo kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Ayo kita nyanyi satu lagu ini, kemudian akan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bentoto. Ku hidup karena anugerah-Mu. Saya undang kita semua beri bersama-sama, kita akan mengimani dan kita akan bertanya apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Yesus, ini kami setiap pribadi yang datang kepada Engkau. Siapapun kami, apapun kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu selalu baru bagi kami. Bawa kami untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seorang Kristen yang membawa status sebagai pengikut Kristus. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kau tolong kami Roh Kudus. Walaupun kami memiliki pergumulan, tapi kami tahu waktu kami berjalan bersama kehendak dan pimpinan Roh Kudus, maka kami akan melihat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar ku jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar ku jadikan menjadi apa? Kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau. Mari kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Biarlah ku setia. Biar menjadi doa kita pada pagi hari ini. Kita semakin setia mengikut Engkau, mengikut Tuhan. Kita setia melayani Tuhan. Kita setia memikul tanggung jawab menjadi seorang Kristen yang memberitakan Kristus bagi orang lain. Bukan lagi waktunya kita ada di zona aman. Bukan lagi waktunya kita cuma ada di tempat kita berdiri saja. Tapi
Tetapi sekaranglah waktunya kita memberikan waktu kita untuk orang lain. Bukan menggosip, bukan menceritakan kejelekan atau berbicara kepada orang lain. Tetapi waktunya kita menceritakan Yesus bagi orang lain. Amin. Sudah waktunya kita bergerak bagi Tuhan. Kehidupan kita itu tanggung jawab Tuhan. Yang penting tanggung jawab kita adalah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, memberitakan Injil Kristus bagi orang lain. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Biar Aku setia, kiranya ku setia, melayani Engkau seumur hidup. Aku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotamu, kehidupan kekal. Biarlah pagi ini Tuhan, kami akan setia kepada Tuhan. Kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Kami memiliki status yang jelas sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang dikenal baik dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Memiliki hati yang rela memberitakan Injil sebagai tanggung jawab dari kehidupan kami. Sebagai orang yang sudah menerima kasih sayang dan anugerah Tuhan. Dan Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang dapat dipercayai. Karena jika kami tidak dapat dipercayai oleh Tuhan, siapakah yang akan mempercayai kami? Biarlah ini menjadi kehidupan kami, menjadi orang-orang yang dipercaya. Dan biarlah kami menjadi agen-agen perdamaian. Kami bisa membangun hubungan dengan semua orang, manakala kami memiliki hati yang baik. Hanya hati yang baik sajalah yang bisa bergaul dengan banyak orang. Jika hati kami jahat, maka kami tidak bisa diterima. Bapa, ajarkan kami untuk menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, setia kepada pasangan-pasangan kami. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Hari ini biarlah firman-Mu menguatkan kami, menguatkan jemaat-Mu di GSCA Maranatha Family Batu, menjadi orang-orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati dengan kekuatan kesehatan yang semakin sempurna, sehingga bisa melayani Tuhan, dan kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga merupakan ibadah yang spesial karena akan juga ada penyerahan anak Adrena Hawa Candani yang diasuh oleh Bapak Widodo dan Ibu Susilowati. Saya persilakan untuk duduk di depan. Dan apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita, bisa berdampingan ya Ibu, tidak apa-apa. Tuhan akan menolong kita di gereja sidang jemaat Allah. Dasar penyerahan anak adalah di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita rindu anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak itu ada dalam hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak berada dalam hati Tuhan. Itulah sebabnya mari kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau di dalam gereja kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak, kepada orang-orang yang masih muda, untuk mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang ada di dalam hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah orang-orang yang seperti anak ini, kalau saya perhatikan, memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi saya lihat kalau anak-anak itu habis bertengkar, itu cepat rukunnya. Habis nangis, saya dipukul. Habis itu anaknya sudah runtang-runtung jalan bareng. Bapaknya, mamanya yang seminggu gak sapa-sapaan. Anak-anak cepat mengampuni. Anak-anak cepat pulih memulihkan hubungan. Karena apa? Anaknya masih tulus, masih polos. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan konsen kepada anak-anak? Ketika anak-anak banyak yang dihalang-halangi untuk datang kepada Tuhan, karena pada waktu itu mungkin anak-anak dianggap sebagai pengganggu saja di dalam kumpulan orang-orang dewasa. Tapi mari kita melihatnya, anak-anak adalah biji mata Tuhan yang perlu diperhatikan dengan seksama, perlu diserahkan oleh Tuhan supaya Tuhan memberkati, memeluk mereka. Ketika anak menjadi anak yang diberkati Tuhan, maka kemanapun dia pergi, apapun yang mereka lakukan adalah diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Mari arahkan pandangan iman dan doa kita kepada Adrena Hawa Candani. Biarlah Adrena Hawa Candani ini selalu di dalam tuntunan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu doakan supaya anak ini nanti akan dipakai oleh Tuhan. Anak ini akan diberkati oleh Tuhan. Karena anak ini ada dalam biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba serahkan Adrena Hawa Candani di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah anak ini mulai dari sekarang dan seterusnya di dalam berkat Tuhan, selalu dalam pelukan Tuhan, selalu dalam rencana Allah, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mata Tuhan selalu mengawasi, mata Tuhan selalu memberkatinya. Dan kemanapun pergi, Engkau akan selalu dalam penyertaan Tuhan. Hamba serahkan Pak Widodo dan Ibu yang Tuhan percayakan untuk mengasuh, merawat, membimbing dan meneladani anak ini, sehingga anak ini menjadi anak yang hebat, anak yang baik. Kalau firman Allah pagi hari ini, menjadi orang Kristen yang sejati di hadapan Allah. Tuhan memberkati, berkati dengan kekuatan, kesehatan, ekonomi, sukacita, penyertaan yang dari Allah selalu menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari kebaktian dalam minggu ini tidak ada perubahan, dan Tuhan akan tolong kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, dalam program pengembangan gereja di dalam bersama dengan Departemen Misi Nasional, maka kami mengajak Bapak Ibu yang
yang bisa mengikuti program ini. Dari kriteria-kriteria yang ada, yang pertama adalah punya hati untuk gereja ini. Jadi Bapak Ibu yang punya hati untuk gereja, untuk mengembangkan gereja ini, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu punya waktu. Punya waktu untuk bersama-sama dengan saya berbincang-bincang, membahas gereja ini. Sama-sama belajar dari Departemen Misi Nasional. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu minimal bisa buka HP, bisa laptop, bisa buka email. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, Bapak Ibu punya uang. Karena harus bayar tiap bulan 70.000 selama 1 tahun pelajaran ini. 4 kriteria ini jika ada di antara Bapak Ibu, mari silahkan mendaftarkan diri ke saya untuk saya daftarkan ke pusat. Kalau mungkin saya punya hati Pak, tetapi saya tidak ada waktu, mungkin kriteria belum untuk saat ini. Jadi punya hati untuk GSI Amafa, punya waktu untuk berpikir, punya waktu untuk berdiam diri bersama-sama, kemudian bisa sedikit IT, bisa buka, bisa email dan lain sebagainya, kemudian punya uang karena harus bayar 70.000 setiap bulan selama 1 tahun itu saja. Kiranya Tuhan akan tolong memberkati kita semua. Doakan terus untuk pembangunan dan progresnya, untuk Samal minggu depan, untuk hari HUT tanggal 31 Juli 2022 ini, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Jika apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk segala sesuatunya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat karya besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Hari ini kami serahkan yang datang saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, keluarga mereka sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk apa yang dijumpai oleh tangan-tangan kami. Biarlah pekerjaan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini,
Semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Mereka semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dalam ekonomi, Tuhan berikan kepada kami pencerahan, supaya kami bisa melihat setiap peluang-peluang yang ada sebagai sumber berkat bagi setiap kehidupan kami. Karena yang kami tahu, sumbernya adalah Allah sendiri yang Tuhan bisa buka melalui mana saja. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, bersama keluarga, ketika kami beribadah raya seperti hari ini, kiranya Tuhan akan selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, pagi ini kami serahkan anak-anak-Mu yang tidak bisa datang, mungkin terhalang karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Ketika mereka terhalang oleh kesibukan-kesibukan, biarlah Tuhan membuat hati mereka mengasihi Tuhan, sehingga mereka bisa mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Ketika mereka bepergian keluar kota, sertai perjalanan mereka, sehingga pergi dan pulang dalam perlindungan Tuhan. Ketika bersama-sama dengan kami, mereka sudah dalam sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga Bapa hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemanapun kami pergi sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami juga kami serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk HUT, untuk Samal, untuk kegiatan-kegiatan gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan melihatnya dan Engkau akan memberkati mereka. Karena yang kami pegang janji Tuhan, barang siapa memberi mereka tidak akan kekurangan, bahkan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, sehingga kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya.